tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, Salam NKRI Harga Mati, di mana teman-teman kita akan membacakan satu persatu komentar yang ada di video berikut. Yang berkomentar awal pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi, memang udah niat jahat. Sangat benar yang Bapak ini katakan, kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM. Aneh kalau diarsip di fakultas UGM tidak punya arsip. Betul, harusnya jurusan punya arsip pada waktu legalisir. Nah, kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan demi jabatan dan cuan memalukan. Nah, apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi
penaung para perusak bangsa ini. Logikanya memang seperti itu, tapi Jokowi menggampangkan segalanya, anteknya banyak. Rektor UGM lah yang menjadi biang gaduh karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji korban dokumen Jokowi UGM karena hasil rakyat dan baru dibuat belakangan. Tangkap, seret dan adili Mulyono atau Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus atau ijazah palsu makzulkan Gibran. Nah, teman-teman sudah bisa nipu rakyat. Kok sekarang merasa benar? Nggak malu tuh sama Allah. Bohong terus selama presiden juga banyak kebohongan. Nggak tahu deh elojok matinya kayak apa. Nah, penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga dipalsukan Jokowi. Akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak masyarakat muak, bodoh dan gaduh. MBG, tolong Jokowi mengarawal jujur, datang dan buka ijazah aslimu di pengadilan TUN. Baru kali ini Indonesia punya mantan presiden tidak istiqomah dan tercatat paling jelek pembohong. Sudah banyak yang bersaksi kalau ijazah palsu, tapi jaksa tetap nggak mau vonis. Tetapi semangat, walau perkataan Jokowi pasti susah ditembus. Setidaknya kita akan tahu kalau Presiden Prabowo Jokowi kebal hukum. Nah, Jokowi lah yang membuat gaduh rakyat Indonesia. Mau gak mau digaji rakyat tapi lupa terus rakyat ditipu-tipu selama 10 tahun. Sampai sekarang masih bohong. Semua yang pernah kuliah pasti mengerti proses ijazah masak gitu aja nggak selesai-selesai. Setuju Pak? Ayo semangat membela yang benar dan tidak bohong rakyat. Setiap kebohongan harus dibongkar. Siapapun yang terlibat kebohongan harus seret dan pengadilan. Itulah akibat rektor diangkat oleh pemerintah, tidak dipilih oleh akademis. Sejak zaman pemerintahan Jokowi, cara mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademis atau senat mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi oleh Jokowi diangkat oleh pemerintahan. Sangat cerdas dan masuk logika paparannya. Ayo UGM benahi. Sebetulnya hanya satu kata dari presiden, yaitu tugaskan Kapolri untuk usut tuntas akan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM, atau jika tidak bisa ganti baru. Nah, kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini harus bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Nah, masuk akal juga abang ini bicara. Semoga kebenaran terbuka terang benderang. Allah yang membuka kebenaran. Segala yang dipermasalahkan perlu adanya kedua belah pihak, perlu adanya sebagai saksi mata dengan mengajak dari kedua belah pihak, dengan saling mengajak tim teknis agar bisa didapat data dan bukti yang kuat.
keseringan bergaul dengan tukang ngibul. Akhirnya rektor UGM pun menjadi ahli ngibul. Nah, mantap, tidak bisa mengeluh lagi. UGM melindungi kesalahan, melindungi yang salah, tangkap dan adili. Ova UGM dan Jokowi, mereka berdua kong kali jahat terkait ijazah bodong Jokowi. Nah, bagus sekali, Bapak ini sangat cerdas, selalu saja ada jalan kebenaran yang dikirimkan oleh Allah. Jangan coba-coba melawan kekuasaan Allah. Kebenaran pasti akan datang karena Allah tidak menyukai orang jahat dan takabur. Yang wajib diperiksa rektor UGM, bawa ke pengadilan, semua yang melindungi wajib diperiksa. Nah, sudah pasti Jokowi melegislasir ijazah tidak menunjukkan aslinya. Sebenarnya ini salah disebabkan ada ordal. Maka cara ini betul sekali. Sekarang sudah jadi masalah disebabkan UGM. Salah mangka UGM memiliki Jokowi supaya apa yang dilakukan Jokowi dan UGM benar. Dengarin tuh para termul, jangan sok tahu. Apa kuliah-kuliah di UGM? Para pejabat bukan mata hati. Jangan kalian diperbudak dan tersadar. Jadi termul yang pembohong, perusak demokrasi, sadarlah demi keadilan. Nah, apakah karena saking baiknya UGM pada Jokowi selagi legislasir, ijazah tak perlu diteliti dengan aslinya? Mana suaranya para mahasiswa bangsa? Banyak masalah. Kok para mahasiswa diam atau tak peduli? Nah, betul banget Bung Waras banget nepalkan rektor dan dosen UGM jadi termul. Betul, logika dan sehat. Nah teman-teman, demikian yang kita ambil komentar-komentar di video ini. Dan demikian, salam NKRI harga mati.